Selamat hari Minggu, saudara-saudariku yang terkasih. Berjumpa kembali bersama saya dalam renungan kita pada hari ini. Dalam cerita Injil hari ini dikisahkan ada seorang yang menderita kusta. Karena penyakit ini sangat menular, ia diasingkan dari orang banyak, juga diasingkan dari keluarganya. Maka dia menderita bukan hanya karena sakitnya, tapi lebih-lebih lagi, ia menderita karena hanya menanggung beban batin yang harus disingkirkan dari orang banyak. Tentulah dia punya beban ini ketika dia mengalami sakit ini. Rupanya orang kusta ini ketika dalam penderitaan sakit ini mendengar bahwa ada sosok penyembuh yang sudah banyak menyembuhkan orang. Dia tahu kabar tentang Yesus. Maka karena itu dia datang kepada Yesus, lalu kemudian ingin mengharapkan mujizat yang seperti yang dia dengar terjadi juga dalam dirinya. Maka ketika dia berjumpa kepada Yesus, dia datang dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan aku." Saudara-saudariku yang terkasih, menarik sekali apa yang dikatakan oleh orang kusta ini. Dalam kesusahannya, dalam penderitaannya, dalam hasratnya akan kesembuhan. Tapi ketika berjumpa dengan sosok penyembuh itu, dia masih berkata, "Jika Engkau mau." Dia menyerahkan keinginannya kepada kemauan Tuhan. Dia menyerahkan hasratnya, keinginannya untuk sembuh kepada kehendak Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, tidak banyak orang yang mampu bersikap beriman seperti seorang kusta ini. Kebanyakan atau sering kita lakukan ketika kita mengharapkan sesuatu, kita berdoanya seperti memaksa. Seakan-akan kalau ini tidak terjadi, saya tidak lagi beriman. Tapi kalau kita belajar dari orang kusta ini, bahkan dalam situasi yang paling terpuruk, dia masih berkata, "Kalau Tuhan mau, kalau Engkau mau." Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang kita alami dalam hidup kita sebagai orang beriman, seringkali mengatakan, "Tuhan, ini mauku, ini keinginanku, ini kebutuhanku." Dan tidak berani berkata, "Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan aku. Kalau Engkau mau, Engkau dapat melakukan apapun yang Engkau kehendaki." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, si kusta ini menunjukkan iman yang begitu dahsyat, bahwa dia tahu persis bahwa kehendak Tuhan itu jauh lebih berguna baginya daripada hanya sekedar untuk memohon apa yang dia inginkan. Maka Tuhan Yesus melihat hal itu, lalu dia berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga sembuhlah penyakitnya. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam hidup beriman, ternyata iman itu bukan diukur dari seberapa kerasnya kita berdoa. Tidak diukur dari seberapa kuatnya suara kita ketika berdoa. Ataupun tidak diukur seberapa panjangnya kita berdoa. Tapi kalau kita belajar dari orang kusta ini, iman itu diukur seberapa relanya kita menempatkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, salah satu wujud iman yang paling tinggi adalah menyerahkan diri, menyerahkan kehendakku kepada kehendak Tuhan. Maka ada ungkapan mengatakan, sebelum kita angkat tangan, mungkin Tuhan tidak akan turun tangan. Sebelum kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, mungkin saja Tuhan belum mampu atau belum mau untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan memberkati.